Perkuliahan reguler di kuliah Danuri. Pada kesempatan kali ini, perkuliahan algoritma dan pemrograman, kita akan bahas tentang searching, algoritma searching atau pencarian data. Nanti ada 4 model contoh pencarian data. Di sini ada metode pencarian dengan sequential, ada kemudian metode pencarian dengan binary, kemudian yang ketiga pencarian dengan metode interpolasi, dan pencarian dengan brute force ya. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode pencarian data yang lain, nanti bisa diperdalam sendiri. Pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari tentang algoritma untuk pengurutan data ya, atau data sorting. Nah, kali ini memang kita beranjak untuk bagaimana sih metode pencarian data yang perlu kita ketahui. Jadi nanti kita bisa pahami bagaimana Google itu mencari data. Ya, Google itu juga menggunakan algoritma yang rumit juga. Dan hasilnya bisa kita nikmati pada saat Google mencari data. Oke, kita akan bahas yang pertama di sini bahwa searching atau pencarian data ini memang kita perlukan jika data kita ini banyak ya, data kita ini besar. Kita tidak mungkin mencari satu persatu ya data itu, tetapi kita gunakan sebuah program atau sebuah software yang bisa bekerja sendiri untuk melakukan pencarian data. Ada beberapa model pencarian data, tadi sudah saya jelaskan di depan ya, masing-masing memiliki keunggulan, masing-masing memiliki kecepatan ya, masing-masing juga memiliki teknik yang berbeda. Oke, yang pertama adalah algoritma sequential ya. Di sini tekniknya adalah bahwa ada sebuah data, di sana nanti akan dicari satu persatu mulai dari depan. Gambarannya metode sequential ini seperti kalau kita punya pita kaset ya. Zaman dulu kan masih ada kaset. Kalau kita mau cari data, berarti kita mulai dari awal. Kita gulung lagi, sampai ketemu data yang cocok dengan yang kita inginkan. Nah, kalau datanya di yang paling belakang, maka kita akan menggunakan waktu yang panjang. Ya, datanya paling terakhir, maka kita menggunakan teknik sequential ini, maka waktunya paling panjang. Ya, gambarannya nanti ada sebuah data, ya. Ada proses nanti perulangan, banyaknya data itu berapa, kemudian akan dicari apakah sudah ketemu. Jika ketemu maka true ya, jika tidak maka false. Nah, gambar algoritmanya ya, atau di sini penggambarannya seperti ini. Ada sebuah array data 8, 10 dan seterusnya sampai 100 di sini. Kita mau cari data yang nilainya 6, maka kita harus melakukan perulangan sebanyak ini, sebanyak 8 kali. Perulangan pertama tidak ketemu, perulangan ketiga tidak ketemu, perulangan ketiga baru ketemu di sini data yang nilainya 6. Jadi proses perulangannya hanya 3 kali. Bagaimana kalau 6 ini berada di sini? Maka perulangannya ya akan sebanyak 8 kali. Bagaimana kalau datanya 1000? Bagaimana kalau datanya 1 juta? Nah, jadi proses algoritma sequential untuk pencarian data ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke. Gambaran algoritmanya seperti ini ya. Di sini ada array, ada input data. For i sama dengan 1 to n. Berapa kali perulangannya? Ya sebanyak datanya. Jika tidak diketemukan, ya maka akan melakukan proses perulangan lagi, ya. Jika data diketemukan, jelas ya akan muncul pesan bahwa data sudah ketemu. Jadi ada proses perulangan di sini. Jika tidak ditemukan, ya. Jika ketemu, langsung. Ini contoh programnya menggunakan Pascal dari algoritma pencarian menggunakan metode sequential. Silakan nanti bisa dicoba sendiri. Di sini sudah saya cobakan, ya. Maka di sini indeks perulangannya baru indeks perulangan yang ketiga. Data itu sudah ketemu ya. Diulang sebanyak 5 kali, 1 tidak ketemu ya, kemudian sampai ke 3 baru ketemu. Oke. Kemudian metode yang kedua adalah binary search ya, pencarian dengan menggunakan binary.
tekniknya adalah data yang ada itu dipecah. Kemudian dibandingkan data itu apakah lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih kecil maka dia akan mencari menurun. Jika lebih besar dia akan mencari menaik ya. Gambaran sederhananya seperti itu. Nah, ilustrasinya, jadi di sini ada data, datanya ada 8 ya, berarti 9 data ini. A, B, C ya, data itu dipecah di sini. Deret ini disebut deret yang menurun, deret di sini adalah deret yang menaik. Ya. Nah, karena 17 itu lebih besar dari 15 ya, dari data di tengah tadi, maka awal sama dengan tengah plus 1. Jadi nanti pencariannya menaik gitu ya, menaik ke sana. Karena yang dicari 17, berarti langsung ketemu nanti. Ya, langsung ketemu. Nah, bagaimana kalau ini dipecah kemudian pencariannya adalah berapa ini? 23. Nah, dipecah pencariannya 23. Maka apa ini? Akhir sama dengan tengah min 1. Proses pencariannya adalah menurun ya, gitu. Min ya, menurun. Apalagi kalau di sini pas ya. Kalau pas di tengah, dipecah di tengah, datanya sama ya, maka langsung ketemu di sini. Gambar algoritmanya seperti ini untuk binary ya. Oke, ini pendataan data, datanya ada berapa, kemudian apa yang akan dicari. Misalnya yang dicari adalah angka 7. Di sini melakukan istilahnya data awal, proses perulangan, apakah sama dengan datanya ya, dicari di sini. Nah, dipecah jadi 2 dan seterusnya di sini. Kalau belum berarti proses perulangan lagi dan seterusnya di sini. Dan seterusnya. Ya. Oke. Ini gambaran yang kedua, proses binary search ya. Dari sebuah kasus yang sama di sini. Jadi memang datanya ini dipecah ya, dipecah jadi 2 ya. Dipecah 2. Oke. Kemudian algoritma yang ketiga yaitu algoritma searching dengan teknik interpolasi. Di sini menggunakan kunci ya, kunci khusus ya. Jika kita hendak mencari suatu nama di dalam buku telepon, nah ini proses perkiraan ya. Misalnya beralaman dengan huruf T, maka kita tidak akan mencarinya dari awal buku, tetapi kita langsung membuka 2/3. Jadi seperti kamus itu ya, huruf T itu berarti kan diambil paling akhir ya, 2/3 dari buku. Jadi tekniknya begitu untuk teknik pencarian data dengan menggunakan algoritma interpolasi. Nah, ini juga ada contoh kasusnya di sini. Oke, ya. Saya kira cukup jelas. Ya, di sini ada flowchart algoritma dari teknik pencarian dengan menggunakan teknik interpolasi. Nah, yang keempat ini algoritma pencarian dengan brute force ya. Brute force. Algoritma ini digunakan untuk mencocokkan pattern. Jadi sudah ada ketentuan, sudah ada pattern ya. Pattern itu dipakai untuk mencocokkan antara data induknya dan pattern yang akan dicari, yang dicari. Jadi kalau nanti patternnya sama ya, itu sesuai kan gitu. Nah, di sini harus mengkonversi ke dalam bahasa berbasis mesin ya, atau disebut bahasa ASCII ya. Itu akan lebih cepat nanti proses pencariannya. Jadi yang dicari adalah patternnya. Pakainya kode ASCII ya. Gambarannya di sini ya, ada sebuah pattern seperti ini. Nah, ini datanya. Nah, disamakan ini. Apakah ada yang sama? Oh, ternyata tidak. Ini sama, ini sama, ini sama, ini tidak sama. Maka ini tidak bisa. Ini juga ya. Ini juga ya. Sampai nanti diketemukan baris pattern ini sama dengan teks ya, teks yang ada. Ini menggunakan Python ya, bahasa Python ini kelihatannya. Atau ya, nanti Anda bisa coba dengan bahasa Pascal, algoritma untuk brute force. Nah, ini gambaran yang lain tentang brute force. Jadi memang menggunakan pattern, ya, pattern. Oke, nah di sini ini gambaran flowchart pencarian dengan metode brute force ya. Ya,
Jadi apakah ingin mengisikan data ya yang ada di sebuah sel, oke, patternnya akan dibangun nanti patternnya. Setelah itu baru melakukan proses pencarian data ya dari elemen-elemen yang sesuai. Ini kita pakai bahasa Inggris ya, nanti bisa dicari contoh programnya. Oke, secara sederhana untuk algoritma pencarian data dengan menggunakan 4 teknik tadi, ada sequential, binary, interpolasi, dan brute force ya. Semoga bisa menambah wawasan dalam pemahaman Anda tentang bagaimana pencarian data. Nah, sampai di sini Anda bisa membayangkan bagaimana Google itu bekerja. Ya, dia pakai algoritma apa? Ini lebih canggih lagi tekniknya. Oke, saya kira demikian. Silakan nanti tugas-tugasnya bisa dibuat ya. Santai saja ya. Dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.